Halo, apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi di saat ini di pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 5 di Aku Tahu Channel. Saat ini kita akan belajar tentang akibat dosa. Kalau pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah belajar arti dosa. Nah, saat ini kita akan belajar akibat dari dosa. Nah, biasanya kita akan memulai pelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pertemuan hari ini, di mana kami dapat belajar bersama walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat pengetahuan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Asal dosa. Tuhan menciptakan manusia tanpa dosa. Nana, masih ingatkah siapa manusia pertama yang Tuhan ciptakan? Ya, Adam. Ya, Adam dan Hawa. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Manusia diciptakan Tuhan tanpa dosa, alias suci, tidak bercacat celah. Nah, manusia diciptakan segambar dengan Allah. Anak-anak coba, kalau anak-anak pergi bercermin atau berkaca, apa yang anak-anak lihat? Pasti gambar diri sendiri. Nah, Allah menciptakan manusia itu dibilang segambar dengan Allah. Berarti serupa, tidak berdosa. Ya, manusia ditempatkan di Taman Eden tidak berdosa. Ya, kenapa manusia itu berdosa? Nah, ini yang akan kita pelajari. Dosa bukan berasal dari manusia. Kalau begitu dari siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Bahwa manusia diciptakan tidak berdosa. Jadi jelas dosa bukan berasal dari manusia. Terus dari siapa? Nah, kenapa manusia berdosa? Ini yang jadi pertanyaan, ya anak ya. Kenapa manusia berdosa ya? Nah, lihat. Dosa berasal dari iblis. Ya, dosa berasal dari iblis. Iblis itu siapa? Nah, apa itu iblis? Ini yang akan kita pelajari juga. Iblis adalah Lucifer. Lucifer siapa lagi ya? Itu yang menjadi bingung kita. Nah, Lucifer itu adalah salah satu malaikat surga yang memberontak kepada Allah. Ya, ini pimpinan. Ya, ada malaikat Gabriel, ada penghulu malaikat namanya Lucifer, ada lagi malaikat Mikael. Nah, Lucifer ini dia tugasnya memimpin puji-pujian kepada Allah. Nah, dia melihat enak banget ini Allah ini disembah-sembah. Saya juga bisa seperti dia. Nah, inilah yang membuat dia berdosa. Dia ingin menyamakan diri dengan Allah. Nah, disinilah letak jatuhnya Lucifer ke dalam dosa. Nah, Allah mengusir Lucifer dari surga. Mana dia diusir? Ya ke neraka ya. Dia ke bumi dulu diusir ya. Iblis tidak mau seorang diri di neraka. Ya, dia berusaha supaya ada ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan itu siapa? Manusia yang mempunyai akal dan pikiran. Ya, yang disebut makhluk mulia yang Tuhan ciptakan. Supaya ada yang nemanin dia di neraka. Maka dia berusaha untuk menggoda manusia. Ya, Lucifer ini menggoda manusia supaya ikut bersama-sama dengan dia. Ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengusir dia dari surga. Dia membawa 3/4 ya malaikat-malaikat bersama dengan dia. Ya, menemani dia. Nah, mungkin malaikat-malaikat ini mungkin malaikat yang setia dengan Lucifer.
dia bawa semuanya, dia boyong. Inilah yang dimanfaatkan oleh Lucifer. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, coba lihat di bawah. Ada di situ like, coba di like dulu. Ya, terus kalau masih subscribe-nya masih merah, coba diklik kalau masih merah ya. Terus nanti video ini boleh di-share terhadap teman-temannya yang beragama Kristen, yang mungkin tidak memiliki guru agama, atau mereka memiliki guru agama sebagai tambahan, agar mereka juga dapat belajar bersama-sama seperti anak-anak, supaya mereka juga diberkati, dapat pengetahuan dari pelajaran kita hari ini. Nah, jangan lupa klik loncengnya dihitamkan, supaya apa? Ketika guru nanti mengirimkan video selanjutnya, anak-anak dapat menerima notifikasi. Nah, pelajaran ini juga ada untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Jadi kalau ada saudara-saudaranya atau adik-adiknya yang belajar agama Kristen, mereka juga dapat belajar bersama. Khusus anak didik Bapak, jangan lupa tuliskan namamu di kolom komentar sudah mengikuti pelajaran, supaya Bapak tahu kamu sudah mengikuti pelajaran hari ini. Lanjut pelajaran kita. Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 23 sampai dengan 24, anak-anak boleh melihat di Alkitabnya, silakan dibuka. Kejadian 3 ayat 23 sampai dengan 24. Bapak akan munculkan di layar handphone, laptop, atau komputer anak-anak. Kita akan baca bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia ambil. Ya, maksudnya siapa yang diusir di sini? Adam dan Hawa. Supaya mereka mengusahakan dari mana mereka diambil. Berarti Adam dan Hawa diambil dari tanah. Mereka akan mengusahakan tanah. Ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Dan mereka diusir dari Taman Eden, dan pohon kehidupan itu dijaga dengan apa tadi? Kerub dengan pedang yang bernyala-nyala. Jadi manusia tidak akan bisa datang, atau iblis pun tidak akan bisa datang ke sana untuk mengambil pohon kehidupan itu. Ya, nanti masalah pohon kehidupan ada penjelasan khusus di pelajaran berikutnya. Ya, nanti ya. Oke, kita lanjut. Manusia terpisah dari Allah. Manusia sudah berbuat dosa, ya. Adam dan Hawa ketika digoda oleh iblis, mereka jatuh ke dalam dosa, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, manusia tidak bisa hidup dengan Allah. Karena apa? Karena Allah itu suci, sedangkan manusia sudah berdosa, jatuh ke dalam dosa, telah digoda oleh iblis yang menyerupai ular. Manusia menjadi seteru dengan Allah. Apa itu seteru? Seteru itu artinya ya mungkin terpisah atau berlawanan, tidak sejalan lagi dengan Allah. Maksudnya manusia tidak sejalan lagi dengan Allah. Nah, apa yang terjadi? Ini awalnya Adam dan Hawa di Taman Eden sangat enak hidupnya. Tetapi kita melihat di sini ada ular yang menggoda mereka supaya memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka ke dalam dosa. Apa yang terjadi? Kita melihat pada gambar ini, mereka diusir dari Taman Eden. Tadinya mereka hidup di Taman Eden, sudah tersedia makanan, minuman, dan mereka bisa berteman dengan binatang-binatang yang lain. Karena yang mereka makan itu adalah beban. Tetapi ketika mereka diusir dari Taman Eden, mereka harus mengolah tanah untuk mereka makan. Ya, mereka diusir dari Taman Eden, dan kita melihat apa yang terjadi dengan kehidupan manusia saat ini. Sangat susah mencari nafkah. Ya, kalau kita bayangkan seandainya manusia tidak jatuh ke dalam dosa, manusia mungkin tidak capek untuk mencari
makanan karena Tuhan sediakan. Tapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, inilah akibatnya. Nah, kita lanjut. Manusia membutuhkan seseorang sebagai penghubung dengan Allah. Untuk itulah Yesus datang ke dunia menebus dosa kita, agar hubungan kita dengan Allah kembali baik atau baik kembali. Jadi manusia itu supaya bisa terhubung dengan Allah, harus ada penghubung, yaitu Yesus. Ya, dia harus datang ke dunia menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Bagaimana caranya supaya hubungan kita dengan Allah? Yaitu bagaimana cara hubungan supaya dekat, ya? Rajin berdoa, beribadah, dan baca firman Tuhan. Ya, ini Tuhan ya. Dan melakukan, ini Tuhan, dan melakukan perintahnya. Ya, hanya membaca dan berdoa tapi tidak melakukan perintah Tuhan itu, tidak melakukan segala yang diperintahkannya, ya sama saja, tidak ada gunanya, ya anak-anak ya. Sekarang kita akan melihat akibat dosa. Akibat dosa, dosa adalah segala bentuk yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, jadi dosa itu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, berarti bertentangan. Kenapa harus Allah? Karena Allah adalah sumber kebenaran. Jadi Yesus datang untuk apa? Menjadi jembatan antara manusia dengan Allah tadi sebagai sumber kebenaran. Segala yang bertentangan dengan Allah adalah dosa. Ulang kembali lagi ya. Jadi yang bertentangan dengan Allah disebut dosa. Dosa adalah yang bertentangan dengan Allah. Kita lanjut. Kalau kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 2, nanti anak-anak bisa baca di rumah. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Ini akibat dosa ya. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Allah tidak dapat tinggal bersama manusia. Karena apa? Manusia sudah berdosa, kotor, ya, bercacat celah. Allah suci, tidak akan bisa nyambung, ya, antara gelap dan terang tidak akan bisa dipersatukan. Nah, untuk itulah manusia membutuhkan Yesus, ya. Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden. Ini pengulangan kembali dari yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya. Perhatikan di sini, ya. Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden dan malaikat Tuhan menjaga pohon kehidupan itu dengan keruknya. Ini lihat nih, kita melihat di sini ada pedang berapi, ya. Manusia diusir dari Taman Eden. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.